Jadi yang membatalkan sholat itu ada 11. Sebelumnya, bulan yang lalu kita membahas tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan beda sholat laki-laki dan perempuan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan di masjid ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, setiap langkah kita, setiap niat kita, setiap kegiatan yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anandaku semuanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kajian kita, bagi yang belum pasang niat i'tikaf, pasang niat i'tikaf biar dapat pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Jadi kalau dimanapun kita jika berada di dalam masjid, jangan lupa baca niat i'tikaf. Karena kalau seandainya kita berada di masjid berlama-lama tapi nggak ada niat i'tikafnya, maka tidak dapat pahala i'tikafnya. Karena segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Karena itu, bagi yang belum pasang niat i'tikaf, ayo pasang niat i'tikaf. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah lillahi ta'ala. Baik, sebelum kita mulai kajian kita lanjutkan kajian kita. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kita sholawatan terlebih dahulu. Oke? Seperti biasa, sholawat tibbil qulub 2 kali saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sudah sampai di halaman berapa kemarin? Pertemuan sebelumnya? Halaman 9, coba buka halaman 9. Pasal 2 terakhir. Pasal ketiga dari atas. Walladzi yubtilus shalah. Ketemu? Yang di kanan ketemu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yubtilus shalah 11 syai'an. Sesuatu yang membatalkan salat itu ada 11 macam. 11 perkara. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 11. Sebelumnya, bulan yang lalu kita membahas tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan beda sholat laki-laki dan perempuan. Maka pada fasal kali ini, pasal pertamanya kita bahas sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi kata Qadhi Abis Suja, yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama al-kalamu, berbicara. Tapi kalamul amd, berbicara secara sengaja. Jadi kalau kita berbicara secara sengaja, maka sholat kita batal. Kita lagi sholat, ada tamu datang, Assalamualaikum, kita jawab dalam sholat, Waalaikumsalam, batal sholat kita. Ada yang manggil, Hanif, iya, batal sholat kita. Kalau kita lagi sholat. Jadi berbicara secara sengaja, walaupun cuma satu kata, maka sholatnya batal. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja tidak batal sholatnya, karena yang membatalkan itu adalah kalamul amdi, berbicara secara sengaja. Kalau ada sesuatu yang terjadi terus tiba-tiba refleks kita berbicara, nggak sengaja di luar kesadaran, maka sholatnya tidak batal, silahkan dilanjutkan. Oke? Yang kedua, wal amalu katsir, bergerak yang banyak. Kalau kita melakukan gerakan yang banyak dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i lebih dari 3 gerakan yang besar, maka sholatnya batal. Tapi kalau seandainya tidak sampai 3 gerakan yang besar, maka sholatnya tidak batal. Apa 3 gerakan yang besar?
ada seseorang lagi gatel. Garuk sini, 1. Sini gatel juga, 2. Sini gatel juga, 3. Sini lagi, udah batal sholatnya. Lebih dari 3 gerakan yang besar, maka sholatnya batal. Kita lagi imam-imaman. Nih, kiblat. Depan kita ada salah satu makmum yang batal sholatnya, jadi kosong. Otomatis kita harus isi, pindah ke depan. Kalau jaraknya segini, ini bisa nih, 1 kali langkah nih, 2 gerakan, 1, 2, nggak batal sholat. Tapi kalau seandainya jaraknya lumayan jauh, terus dia jalan 1, 2, 3, 4, nah, batal sholatnya. Lebih dari 3 gerakan secara berurutan batal sholat. Oke? Kalau jaraknya jauh gimana caranya, Ustaz? Kalau jaraknya jauh maka berhenti, jangan berurutan. 1, 2. Diam dulu. Lalu lanjut 1, 2. Enggak batal sholatnya. Oke? Tapi kalau dilakukan secara berurutan, ya amalul katsir jatuhnya. Ya, gerakan yang banyak. Maka bagaimana seseorang jika dia sholat terus pegang Al-Quran sambil baca Al-Quran, mungkin dia lagi sholat tahajud sendirian malam, sambil ngulang hafalan, dia pegang Al-Qurannya, boleh? Boleh. Tapi dengan syarat tidak lebih dari 3 gerakan. Oke? Tidak lebih dari 3 gerakan yang besar. Tapi kalau lebih dari 3 gerakan yang besar, maka sholatnya batal. Itu yang kedua, al-amalul katsir. Yang ketiga, wal hadasu, berhadas. Batal wudunya, maka batal sholatnya. Salah satu yang kemarin yang membatalkan wudu ada berapa? Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 5. Keluar salah satu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian tidur, ya, hilang akal, baik karena tidur, karena sakit atau semacamnya. 4. Menyentuh farad anak Adam dengan batin telapak tangan. 5. Ya, menyentuh farad anak Adam atau dubur anak Adam dengan batin telapak tangan, ada 5. Batal wudunya. Kalau batal wudunya terjadi hadas, maka batal salatnya. Maka hati-hati, kalau seandainya wudu kita batal, kentut kita umpama, ya udah salatnya batalin. Jangan karena takut ngulang salat. Ya, ini biasanya santri ini ditahan seolah-olah ditahan padahal sudah tak tertahan. Ya, dikit lagi mau salam, tiba-tiba katanya, keluar tuh kentut. Apa yang harus dilakukan? Batal salat, keluar wudu lagi, salat lagi. Oke? Jumatan juga gitu. Mentang-mentang di saf pertama, kalau seandainya pas khutbah batal wudu kita, baik karena itu tidur atau karena terkentut, ulang pergi wudu
ke belakang. Udung, pulang, wudhu lagi. Setelah itu baru ikut lagi Jumatan. Kalau ada hadas, maka sholatnya batal. Yang keempat, hudusun najasah. Ya. Muncul najis atau tiba-tiba ada najis nempel di kita. Pas lagi sholat, tiba-tiba burung jatuhkan tainya nempel ke baju kita. Itu namanya hudusun najasah. Ya. Ada najis. Maka batal sholatnya. Oke. Lagi sholat, tiba-tiba ada cicak, tainya lagi anget-anget, jatuh ke badan kita, jatuh ke pakaian kita, maka sholatnya batal. Oke. Berikutnya, inkisaful aurah, terbuka aurat. Ini batal sholat. Terbuka aurat kita, maka batal sholat kita. Kalau terbukanya kita tahu cepat langsung kita tutup, gimana Ustaz? Kalau segera langsung ditutup, nggak apa-apa. Cepat. Kebuka oleh angin umpama. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba kita pas lagi sholat, tiba-tiba ada angin, terus naik nih sarungnya ke atas sampai sini, langsung diginin ke bawah, maka nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai celana levis, ya bungkuk kelihatan, tapi kita nggak tutup, maka batal sholat kita. Oke. Berikutnya, wataghyir niyah, berubah niat. Ini membatalkan salat. Berikutnya, wa istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Tidak menghadap kiblat, itu membatalkan salat. Batal salat kita. Kita tahu nih kiblat di sono, terus kita ngadap sholat ke sono, batal sholat kita. Berikutnya, aklu, makan. Makan itu juga membatalkan sholat. Ya. Sebelum sholat dia makan kacang Garuda, dia makan kacang karena kasihkan makan waktu azan datang, minum, selesai minum, sholat. Pas sholat tiba-tiba sisa kacang tadi masih ada di mulut, terus ditelan sama dia, batal sholatnya. Jadi kalau ada sisanya gimana? Keluarkan, nggak boleh dimakan. Berikutnya, wasyurbu, minum. Minum juga membatalkan sholat. Makan, minum, batal sholat. Lalu berikutnya, qah, tertawa. Itu juga batal salat. Ini biasanya nih santri nih, ya godain. Nah, kalau sudah tertawa, salatnya batal. Kalau senyum gimana Ustaz? Kalau senyum nggak batal. Yang batal tuh kalau tertawa. Karena Nabi pernah senyum pas salat, ada sesuatu yang agak lucu, Nabi senyum. Tapi tertawa kagak pernah. Nah, kalau tertawa
batal sholat. Apa beda tertawa sama senyum? Kalau senyum itu nggak kelihatan gigi. Kalau tertawa itu giginya kelihatan, mulutnya kebuka. Kalau senyum tuh masih bibirnya aja lah. Nah. Yang terakhir riddah murtad. Ini batal sholat. Jadi ada 11 yang membatalkan sholat. Berbicara secara sengaja, melakukan perbuatan yang banyak, muncul hadas, muncul najis, terbuka aurat, berubah niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa, dan murtad. Ada 11 yang membatalkan sholat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Biasanya banyak nih kalau bahas tentang yang membatalkan sholat. Ayo. Tidak ada? Oke. Kalau ada, simpan dulu kalau gitu. Faslun berikutnya. Wa raka'atul faraidi 17 raka'atan. Salat wajib itu rakaatnya ada 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajadah. Ya, di dalam 17 rakaat itu ada 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbirah, dan ada 94 takbir. Wa tis'u tasahhudat, dan ada 9 tasyahud. Wa asru taslimat, dan ada 10 kali salam. Wa mi'ah wa salasuna wa khamsun tasbihah, dan ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fis shalah mi'ah wa sittatu wa isruna ruknan. Jumlah rukunnya di dalam salat ada 126 rukun. Fis subhi salasuna rukun, dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan, dalam salat maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyah arba'a wa khamsuna ruk'anan, dan dalam salat yang 4-4 ada 54 rukun. Waman ajaza 'anil qiyam, dan orang yang tidak mampu sholat berdiri, shalla jalisan, maka ia boleh sholat duduk. Waman ajaza 'anil julus, barang siapa yang enggak mampu sholat secara duduk, shalla muttaji'an, dia boleh sholat secara berbaring. Lanjut. Faslun. Pasal berikutnya. Wa matruku minas shalah salah satu asya. Di dalam sholat itu ada 3 hal sebenarnya. Fardun, wa sunnah, wa hay'ah. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah namanya. Fal fardu la yanubu anhu sujud sahwi, bal in zakarahu wa zamanul qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Yang fardu adalah itu tidak bisa diganti dengan sujud tahwi. Tetapi jika seseorang ingat dan waktunya dekat, maka ia mendatangkannya dan kemudian ia sujud sahwi setelahnya. Jadi di dalam sholat itu ada 3, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya itu. Ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah. Yang fardu itu kalau seandainya kita lupa,
maka wajib kita datangkan jika waktunya dekat. Ya. Kalau waktunya dekat, maka wajib kita datangkan dan setelahnya kita sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau waktunya sudah jauh, ya, dibatasi oleh satu rukun, maka salatnya batal. Nggak bisa. Ya. Kita berdiri nih, lagi baca ayat, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Langsung sujud ya. Lupa dia ruku. Ya. Lupa ruku. Kalau seandainya sudah begini, ingat dia bahwa dia belum ruku. Maka apa yang dia lakukan? Dia terus balik lagi berdiri, kemudian ruku. Oke? Ruku. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu jika ya waktunya dekat. Tapi kalau seandainya setelah baca ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dipikir-pikir sama dia, gua belum ruku ya katanya. Maka apa yang dilakukan? Dibatalkan sholatnya, diulang lagi. Oke? Nggak bisa nggak? Harus ulang. Itu yang fardu. Kemarin kita bahas ya, ada 18 rukun salat, fardu salat. Wasunnah, sedangkan yang sunnah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi. Oh, ini salah. Wasunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Sedangkan yang sunnah itu tidak boleh kembali setelah dilakukan satu rukun, ya, tapi kemudian diganti dengan sujud sahwi. Sunnah salat ada berapa? Ada 2. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua kunut ketika salat subuh. Ada orang salat 4 rakaat. Ya, salat zuhur. Selesai rakaat yang kedua, ya, pas duduk mau tahiyat nih, rakaat kedua, lupa dia, tapi dia langsung berdiri. Enggak tahiyat awal dia. Enggak baca tahiyat yang pertama. Maka kalau dia sudah berdiri, sudah baca bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang dia lakukan? Dia tetap lanjutkan sholatnya, nggak perlu lagi turun untuk tahiyat yang pertama. Lanjut terus sholat, tapi nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Tapi kalau seandainya belum sempurna berdiri, ya kan, bangkit dari rakaat kedua, Allah, baru nyampe sini, ya baru nyampe sini, ingat dia, oh gue belum tahiyat, turun lagi. Baru tahiyat yang pertama. Sama juga kayak kunut. Kalau kita pas salat subuh, ya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, terus langsung Allahu Akbar. Kalau sudah sujud, nggak boleh lagi balik untuk kunut. Tapi kalau seandainya belum sampai Allah, belum kunut ya, berdiri, boleh. Oke? Suka begitu. Oh iya. Boleh naik lagi ke atas. Tapi kalau seandainya sudah sujud, ya tidak boleh naik ke atas, tapi nanti diganti sama sujud sahwi. Lanjut.
Wal hay'ah, sedangkan hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Sedangkan hay'ah salat itu tidak kembali kepadanya setelah meninggalkannya. Kalau lupa baca ayat, ya udah. Lupa baca tasbih cuman sekali, ya udah. Baca Allahu Akbar pas turun ketika dari baca ayat ke ruku, lupa, ya mau gimana lagi, nggak apa-apa. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan nggak juga sujud sahwi. Itu hay'ah. Jadi ada 3 model nih, ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah. Kalau fardu itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya lupa, waktunya dekat, maka balik lagi laksanakan fardu. Kalau waktunya sudah lama, maka sholatnya diulang. Tapi kalau sunnah, kalau waktunya dekat, selama tidak dibatasi oleh satu rukun, boleh balik. Tapi kalau sudah dibatasi oleh satu rukun, biarkan saja, nanti diganti sama sujud sahwi. Kalau hay'ah, kalau lupa, ya udah biarin aja. Enggak, kita pun enggak sujud sahwi karenanya. Oke? Wa in syakka, jika kita ragu fi adadi ma'ata bihi minar rakaat, jika kita ragu kita sudah sholat beberapa rakaat, bana alal yakin wa huwa aqal, kita harus mengambil yang kita yakini, yaitu yang paling dikit. Wasajada lis-sahwi, kemudian sujud sahwi. Kalau seandainya ada di antara kita pas sholat zuhur, ya bingung, ini udah 3 apa 4? Udah 3 apa 4? Maka apa yang dilakukan? Kita yakin bahwa kalau kita bingung antara 3 dan 4, maka kita ambil 3. Anggap kita baru sholat 3 rakaat. Tambah 1 rakaat lagi, kemudian nanti di akhir kita lakukan sujud sahwi. Ragu antara 2 dan 3 pas sholat maghrib, maka kita bangun. Berarti kita bilang kita baru sholat 2 rakaat, tambah 1 lagi, nanti kemudian kita sujud sahwi. Wa sujudus sahwi sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qablas salam. Tempatnya sebelum salam. Jadi sebelum salam sujud sahwi itu. Sujud sahwi berapa kali? Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Apa bacaannya? Apa bacaan sujud sahwi? Hah? Yang keras. Apa bacaan sujud sahwi? Yang putri. Yang besar. Apa bacaan sujud sahwi? Subhanallahi ma la yanamu wa la yashu. Ya. Berarti yang laki-laki nggak pernah lupa dia, jadi nggak tahu dia sujud sahwi. Subhanallahi ma la yanamu wa la yashu. Nah, nanti dihafalin. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bagus. Malu, nggak usah malu-malu. Oke, lanjut ya. Wal khamsatu awqat, faslun berikutnya. Faslun. Wal khamsatu awqat la yusalla fiha illa salatillah as-sabab. Ada 5 waktu yang tidak boleh salat padanya kecuali sholat yang ada sebabnya. Ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Yang pertama, ba'da sholatis subhi hatta tatlu'us samsi. Ya. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, haram hukumnya sholat.
wa inda tulu'iha hatta takamala wa tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbitnya matahari sampai sempurna terbitnya dan terangkat 1 tombak, juga haram salat. Yang ketiga, wa idza stawat hatta tazula. Ketika waktu istiwa, matahari lagi di ubun-ubun sampai matahari bergeser sedikit, itu juga haram salat. Wa ba'da salatil asr hatta taghrubas syamsi. Setelah salat asar sampai terbenam matahari. Wa inda ghurubi hatta takamala ghurubuha. Ketika terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya. Ini 5 waktu salat haram. Salat sunnah maksudnya. Salat sunnah haram di 5 waktu ini. Setelah salat subuh sampai terbit matahari, ketika terbit matahari sampai terangkat 1 tombak, ketika waktu istiwa, matahari lagi di ubun-ubun, ketika setelah salat asar sampai terbenam matahari, ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. 5 waktu haram hukumnya salat. Kecuali tanpa sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Oke? Lanjut. 1 fasa lagi, setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Monggo kalau mau disiapkan pertanyaan. Faslun. Wassalatul jamaah sunnah muakkadah. Salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Walal makmum ayyan wiya ittimam. Ya. Makmum wajib hukumnya maniat ikut imam. Dunal imam. Kalau imam enggak wajib niat. Kalau makmum wajib berniat ikut imam. Tapi kalau imam tidak wajib berniat jadi imam. Ya. Kalau makmum wajib hukumnya berniat ikut imam. Tapi kalau jadi imam tidak wajib hukumnya berniat jadi imam. Jadi kalau kita sholat sendiri, ya, kita lagi sholat, ya, sholat zuhur, Allahu Akbar, lagi sholat, berarti niatnya kan sholat sendiri tuh, ya. Tiba-tiba ada orang datang, pukul pundak kita. Kita nggak niat wajib, kita nggak wajib niatnya pasang niat jadi imam. Yang jelas makmum harus pasang niat ikut imam. Nah, itu bedanya imam sama makmum. Kalau imam nggak wajib niat jadi imam, kalau makmum wajib niat ikut imam. Nah, mana tadi? Wa yajuzu ayyatamma hurra bil abdi. Boleh, ya, orang merdeka atau budak menjadi imam untuk orang merdeka. Boleh. Wal baligh bil murafiq, ya. Orang yang hampir balik, murafiq namanya, orang yang hampir balik boleh jadi imam untuk yang balik. Ada anak kecil usia 12 tahun, belum balik, bacaannya bagus, ya, makhrajnya bagus, hafalannya bagus, ya, boleh dia jadi imam? Boleh. Kita yang balik boleh jadi makmum orang yang murafiq tadi. Nah, ini ada umpamanya usia kecil-kecil segini, umpama 12 tahun, 11 tahun, bacaan bagus, hafiz Quran, maju depan, nggak apa-apa, boleh jadi imam. Oke. Wala tasihhu qudwa rajul bi imra'atin. Yang enggak boleh itu perempuan jadi imam bagi laki-laki, itu enggak boleh. Ya. Kita sholat, ya, ada perempuannya, laki-lakinya ada 2, perempuannya ada 5, terus laki-lakinya ngomong, kamu aja yang jadi imam sama perempuan, enggak boleh, enggak sah salatnya. Walaupun ibunya sendiri, enggak sah salatnya.
Wala qaribil ummi. Nggak sah juga, nggak boleh juga sholatnya ya orang yang nggak bisa baca tulis Al-Quran jadi imam untuk orang yang qari, itu nggak boleh. Ada satu orang bacanya belepotan, makhrajnya nggak jelas, panjang pendeknya nggak jelas, dia jadi imam, kita qari di belakangnya, maka nggak sah sholatnya si qari tadi. Maka jadi imam tuh utamanya harus yang qari, usahakan yang qari. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa alimun bi salatihi ajzahu. Ya. Di mana saja tempat di dalam masjid ya, dia ngikut imam ya, tapi dia tahu dengan keadaan salat imam, maka boleh. Nih imam salat di sini ya, depan ini. Kita salat di pojok sana tuh. Boleh, boleh. Dengan syarat kita tahu salat imam. Imam ruku kita tahu, imam baca ayat kita tahu, imam duduk tasyahud kita tahu. Kalau kita tahu dengan keadaan imam, dimanapun di masjid ini, mau di pojok sana, mau di pojok sana, mau di pojok sana, di pojok sana, boleh. Tetap boleh. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat jarak 1 meter nggak boleh, itu nggak ngerti fikih dia. Jangankan 1 meter jaraknya, ya 20 meter, 30 meter, selama tahu dengan sholat imam, keadaan imam, boleh hukumnya. Jangankan 1 meter. Tapi yang afdol memang dekat dengan imam. Ya, itu afdalnya. Ya, waktu normal ya kita kalau normal yang paling utama itu yang di belakang imam. Itu yang paling bagus di belakang imam. Setelah itu apa? Di samping sebelah kanan. Terus yang utama di mana lagi? Saf pertama. Ah, itu yang utama. Tapi kalau seandainya mungkin karena ada sesuatu, ya kan, kita jadi tukang parkir umpama nih. Terus kita sholat di ujung sana noh. Ya, boleh, sah. Selama kita tahu keadaan imam. Syaratnya satu, malam yataqaddam alaih, selama kita tidak dulu dari imam atau tidak sholat di depan imam. Nah, ini diperhatikan. Imamnya di sini, kita sholatnya di pojok sana, tapi di depan imam. Nggak sah sholat kita. Atau sejajar sama imam, nggak sah sholatnya. Apalagi di depan imam, itu nggak sah. Atau kita sholatnya lebih dulu dari imam. Imam belum takbir, kita udah takbir. Itu nggak sah sholat. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wala ha'il hunaka jaza. Kalau makmumnya di luar masjid gimana Ustaz? Kalau makmumnya di luar masjid dan itu dekat dan gak ada pembatas kayak sini tuh, sholatnya di ujung jalan sana, di jalan sholatnya karena rame ya kan, mungkin pas lagi lebaran di ujung sholat, nggak ada pembatas, boleh. Selama walaha ilun hunaka, tidak ada pembatas, jaza, boleh hukumnya. Oke, selesai. Berapa pasal nih kita baca hari ini? 1, 2, 3, 4, 5 pasal. Baik, kalau mau ada yang ditanyakan, monggo 1, 2, silakan. Nggak usah malu-malu kayak orang kemarin aja. Kemarin kan nggak malu. Udah 3 minggu ya kita nggak ketemu ya. Udah 3 minggu berarti. Seharusnya minggu yang lalu, tapi karena ada beberapa acara, jadi sayanya nggak bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Bapak-bapak? Nggak usah malu-malu.
Ayo. Khalis? Tidak ada. Jangan malu-malu, namanya malu-maluin berarti. Oke, Farhan? Nggak ada. Jadi nggak ada nih. Udah paham semua berarti? Dah. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya. Harapannya ini diulang-ulang. Kemudian dipelajari, diamalkan. Dia kalau nggak diamalkan kagak nyangkut. Kalau nggak diulang nggak nyangkut. Karena nanti ini akan teman-teman ajarkan kepada kalau pulang kampung nanti. Ya, kalau pulang ke kampungnya, ya ini santri-santri kalau pulang ditanya sama masyarakat, apa yang membatalkan sholat? Nih. Ya. Ya. Mana waktu yang haram sholat ini? Selain dari itu enggak. Nah, pamannya ya, di sini kan kita udah tahu semua nih, udah paham semua yang batalkan sholat itu ada 11. Ya. Makan, minum, berbicara secara sengaja, gerakan yang banyak, berhadas, itu harus paham. Nah, dan kalau bisa di luar kepala. Nah, kalau di luar kepala cakep. Oke? Karena nanti itu akan jadi bisa jadi nanti masyarakat bertanya dan teman-teman harus menjelaskan. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar dari Allah, yang salah atas kesalahan saya sendiri. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan insyaallah. Jadi yang belum bawa kitabnya nanti 2 minggu ke depan silahkan. Ini udah pegang, laki-laki udah pegang semua, yang belum tuh ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu masih ada yang belum pegang kitab. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.